Henrik, kamu mau tahu kenapa kakek dan Kak Suke memilih jalan yang seperti ini, menjadi seorang dukun dan memutuskan untuk tidak menikah di seumur hidup kami? Kenapa, Kek? Apa ada sesuatu yang terjadi? Ini semua karena orang tua kami. Orang tua kami menikah karena dijodohkan. Meskipun begitu, mereka hidup bahagia sampai kami menginjak usia remaja. Aku dan Suke hidup normal seperti anak-anak biasanya, dengan kedua orang tua yang harmonis tanpa kekurangan apapun. Tapi semuanya berubah semenjak ayah kami terkena guna-guna. Dia menjadi orang yang keras. Beberapa kali kami menyaksikan pertengkaran ayah dan ibu, dan mereka selalu menyebut nama Ningsih di setiap perseteruannya. Aku dan Suke tidak mengenal perempuan itu. Setelah kami mengadukan semuanya kepada kakek, ternyata kakek mengetahui siapa perempuan bernama Ningsih itu. Sebelum menikah dengan ibu, ayahku sempat menjalin hubungan dengan Ningsih, tapi hubungan Ningsih dan ayah tidak direstui kakek karena Ningsih anak seorang dukun tersohor di kampung kami. Akhirnya ayah mengakhiri hubungannya dengan Ningsih, dan beberapa bulan kemudian ayah dijodohkan dengan ibu yang merupakan seorang guru ngaji di kampungnya. Di awal pernikahan, kehidupan ayah dan ibu baik-baik saja, tapi gangguan pertama mulai muncul ketika aku akan lahir. Kakek mengatakan kalau pada saat itu di tembok rumah kami tiba-tiba muncul cairan merah yang bau amis. Kaca jendela rumah kami tiba-tiba pecah secara bersamaan, padahal tidak ada hujan angin, bahkan petir. Rumah kami juga tiba-tiba didatangi puluhan anjing yang kemudian menggonggong di depan rumah kami. Kata kakekku, suasana pada saat itu benar-benar kacau, dan anehnya satupun tetangga kami tidak ada yang menghampiri kami untuk sekedar menolong. Mereka hanya mengintip dari kaca jendela mereka dengan ketakutan. Tapi dari kejauhan kakek, ayah, dan ibu melihat Ningsih sedang berdiri menatap kekacauan yang terjadi di rumah kami. Ningsih tersenyum kemudian pergi. Akhirnya kami mengetahui siapa penyebab kekacauan ini. Esok harinya setelah kejadian itu, aku terlahir sebagai anak pertama dari ayah dan ibu. Semenjak aku lahir, keluargaku tidak mendapat gangguan apa-apa lagi. Hubungan ayah dan ibu tetap harmonis. Aku sebagai seorang anak pun hidup dengan penuh kasih sayang. 10 tahun kemudian ibu mengandung Suke, dan aku diberitahu akan mempunyai adik. Selama kehamilannya ibu baik-baik saja, tapi gangguan kembali datang saat ibu akan melahirkan Suke. Kali ini lebih parah dari gangguan pada saat aku akan lahir. Ibuku dihantui roh jahat yang menggentayangi rumah kami. Ibu sangat ketakutan, bahkan ibu sempat kerasukan. Ayah dan kakek meminta bantuan kepada tetangga-tetangga kami, tapi lagi-lagi mereka juga ikut ketakutan. Tidak ada yang menolong kami satu orang pun. Aku pada saat itu hanya bisa menangis melihat keadaan ibuku yang sedang dikuasai oleh roh jahat. Bukan hanya itu, tiba-tiba ada guncangan di rumah kami. Awalnya kami mengira sedang ada gempa, tapi ternyata hanya rumah kami yang berguncang. Mungkin penyebabnya karena roh jahat yang sedang ada di dalam rumah kami. Waktu itu ayah dan kakek hanya bisa berdoa sambil berhadapan dengan ibu yang sedang kerasukan, karena tidak ada yang menolong kami satu orang pun. Aku masih ingat waktu itu ada seorang perempuan yang melempari rumah kami dengan batu sampai ayahku mengusir wanita tersebut. Tapi wanita itu tersenyum kemudian pergi, dan ternyata wanita itu adalah Ningsih. Aku baru tahu pada saat aku mengadukan pertengkaran ayah dan ibu kepada kakek. Setelah Suke terlahir, keadaannya kembali normal, bahkan ayah dan ibu terlihat lebih harmonis setelah kelahiran Suke. Tapi seiring tumbuhnya Suke, kami menyadari ada yang berbeda dari dia. Bahkan aku pun sebagai kakaknya menyadari keanehan itu. Henrik, aku minta jangan katakan pada siapapun soal ini. Suke juga jangan sampai tahu kalau aku menceritakan semuanya. Dia paling tidak suka mendengar masa lalunya diungkit. Iya, Kek. Terus apa yang terjadi sama Kak Suke waktu itu? Suke tidak seperti anak-anak pada umumnya. Dia lebih suka menyendiri dan dia gampang terusik. Anehnya setiap dia marah selalu muncul asap hitam dari belakang tubuhnya, dan mata dia selalu menjadi merah.
Bukan hanya itu, ketika dia sangat marah entah kenapa tiba-tiba langit menjadi mendung dan turun hujan. Hal seperti itu terjadi berulang kali dari dia kecil bahkan sampai sekarang. Waktu itu ayah dan ibu menyadari keanehan yang terjadi pada Suke. Mereka membawa Suke berobat secara medis. Khawatir Suke mengidap suatu penyakit, tapi ternyata kesehatan dia dinyatakan baik-baik saja. Sampai akhirnya kakek membawa dia berobat kepada seorang paranormal. Paranormal itu mengatakan kalau di dalam tubuh Suke terdapat sosok roh jahat. Itulah kenapa dia gampang terusik dan gampang marah. Sosok roh jahat ini berwujud kuntilanak hitam. Roh jahat yang menguasai jiwa Suke sengaja dikirim oleh Ningsih lewat bapaknya yang merupakan seorang dukun. Ningsih mengirim roh jahat itu supaya keluarga kami hancur. Awalnya Ningsih hendak mengirim roh jahat itu pada saat aku akan lahir. Namun waktu itu gagal, entah karena apa. Sampai akhirnya Ningsih berhasil mengirim roh jahat itu ke rumah kami dan merasuki ibu. Hingga roh jahat itu bersemayam di dalam tubuh dan jiwa Suke. Ningsih menyimpan dendam kepada ayah dan ibu, terutama kepada kakek, karena dia merasa dicampakkan atas hubungannya bersama ayah, sehingga dia melakukan semua ini untuk membalas dendam. Dia berusaha mengganggu rumah tangga ayah dan ibu, dia berusaha menghancurkan keluarga kami, namun karena cinta yang ada di antara kami begitu kuat, gangguan yang dikirim Ningsih selalu gagal. Termasuk tentang roh jahat di dalam tubuh Suke, kami selalu berhasil meredam amarah Suke, kami selalu berhasil membuat Suke bahagia dan merasa senang. Sehingga roh jahat itu tidak mendominasi di dalam tubuh Suke. Sosok roh jahat yang ada di dalam tubuh Suke memang tidak bisa dihilangkan, tapi sosok itu bisa diredam supaya tidak menguasai tubuh Suke. Sampai di usia remaja kami mendengar ibu dan ayah berseteru. Beberapa kali ayah bersikap kasar sama ibu. Ternyata penyebabnya ayah berselingkuh dengan Ningsih. Entah bagaimana awalnya perselingkuhan itu terjadi, kami tidak tahu. Tapi kami tidak melihat sosok ayah di dalam diri ayah semenjak saat itu. Ayah menjadi orang yang keras, pemarah, ringan tangan, bahkan sering meninggalkan kami sampai berhari-hari. Setelah aku dan Suke mengadukan semuanya kepada kakek, kakek menyadari kalau ayah terkena guna-guna. Ningsih memakai pelet untuk membuat ayah kembali kepada dia. Sebenarnya kami tidak percaya pada saat itu, karena beberapa kali Ningsih gagal menghancurkan keluarga kami. Namun aku baru tahu, ternyata pada saat itu perekonomian ayah dan ibu sedang tidak baik. Ayah terlilit hutang dan pikirannya sedang kalut, bahkan ayah sudah jarang melakukan ibadah. Ningsih memanfaatkan kondisi pikiran ayah yang sedang tidak karuan. Dia mengirim guna-guna untuk ayah dan memakai pelet. Konon katanya orang yang pikirannya sedang kalut lebih mudah terkena guna-guna atau pelet, dan itulah yang terjadi pada ayah kami. Kakek dan ibu sudah berusaha mengobati ayah dan sempat membawa ayah untuk diruqyah, tapi tidak ada hasil sedikit pun. Bahkan di pertengkaran terakhir ayah dan ibu, kami mengetahui kalau Ningsih sedang mengandung anak ayah. Ayah pergi meninggalkan kami, dia pergi bersama Ningsih. Hari itu adalah hari terakhir kami melihat ayah. Sampai sekarang aku tidak mengetahui di mana keberadaan ayahku dan bagaimana kondisi dia. Ternyata penderitaan kami tidak cukup sampai di situ. Satu hari setelah kepergian ayah, ibu menjadi tidak waras. Ibu sering marah sambil teriak-teriak. Dia tiba-tiba tertawa dan selalu menangis sambil menyebut-nyebut nama ayah. Keadaan ibu yang seperti itu sangat tidak memungkinkan untuk merawat kami. Akhirnya kami dirawat oleh kakek dan tinggal bersamanya. Sedangkan ibu dibawa oleh saudaranya ke kampung halaman untuk diobati. Namun ternyata setelah sembuh berobat, ibu menikah lagi dengan laki-laki di kampungnya tanpa sepengetahuan kami. Mereka mempunyai anak kembar dan hidup bahagia. Kami dilupakan begitu saja, tapi kakek selalu bersama kami dengan kasih sayangnya yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Sampai sekarang kami tidak tahu bagaimana kondisi ibu dan tidak pernah lagi bertemu dengannya semenjak tahu dia menikah lagi. Suke sangat benci pada ibu semenjak itu, sedangkan aku sangat benci kepada Ningsih karena dia penyebab semua kehancuran ini. Aku mengingat masih ada keluarga Ningsih yang tinggal di kampung pada saat itu. Meskipun Ningsih pergi entah kemana, tapi di sana masih ada orang tua dan adik-adiknya. Aku dan Suke memutuskan untuk balas dendam kepada keluarga Ningsih tanpa sepengetahuan kakek. Karena bapaknya Ningsih seorang dukun tersohor, kami tidak bisa gegabah. Kami mendatangi paranormal yang sudah kami kenal waktu kami kecil. Namun dia menolak karena dia takut atas reputasi bapaknya Ningsih.
Tetapi dia menyuruh kami agar berguru kepada dukun yang menjadi guru bapaknya Ningsih, karena hanya dukun itu yang mengetahui kelemahan bapaknya Ningsih sehingga kami bisa mengalahkannya. Akhirnya kami berhasil menemui dukun itu. Mendengar apa yang kami alami, dia sangat marah dan dia mendukung kami untuk balas dendam. Sebenarnya aku bisa saja meminta dukun itu yang melakukannya untuk balas dendam kami, tapi aku dan Suke tidak ingin melalui tangan orang lain untuk balas dendam. Kami ingin kami sendiri yang balas dendam terhadap keluarga Ningsih. Beberapa bulan kami menjalani ritual. Kami pamit kepada kakek untuk bekerja, padahal untuk menuntut ilmu hitam. Aku cukup kesulitan selama menjalani ritual, sehingga butuh beberapa bulan, sedangkan Suke hanya sampai beberapa minggu karena dia sudah berbekal roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Itulah kenapa Suke lebih kuat dan ilmunya lebih tinggi daripada aku. Suke berhasil mengendalikan roh jahat itu sehingga berpihak kepadanya, dan kalaupun roh jahat itu mendominasi, tidak akan membahayakannya. Dukun yang menjadi guruku pada saat itu mengerti atas kesulitan-kesulitanku, sehingga dia memasukkan siluman ular ke dalam tubuhku dengan paksa supaya aku memiliki kemampuan yang sama seperti Suke. Terdapat roh lain di dalam tubuh kami. Itulah kenapa aku bisa berubah menjadi siluman ular. Sebenarnya kami merasa belum mampu untuk membalaskan dendam kepada keluarga Ningsih, tetapi guru kami sudah meyakinkan kami bahwa keluarganya Ningsih akan hancur karena aku dan Suke. Dia mengatakan kalau aku dan Suke sudah menjadi seorang dukun dan kemampuan kami lebih tinggi dari bapaknya Ningsih. Setelah selesai menjalani ritual, kami baru dikasih tahu pantangan yang tidak boleh kami lakukan sejak menjadi dukun. Yang pertama, kami tidak boleh menikah di seumur hidup kami. Sewaktu mendengar itu, aku dan Suke hanya tertawa karena kami memang tidak tertarik dengan pernikahan. Jujur saja Henrik, kami trauma melihat kehancuran rumah tangga ayah dan ibu. Tapi pantangan yang kedua membuat kami tidak bisa berkata apa-apa. Aku diberi pantangan kalau aku tidak boleh menolak siapapun yang datang untuk meminta bantuan. Kalau aku melawan pantangan itu, siluman ular di dalam tubuhku akan menyerang diriku sendiri dan aku akan mati. Sedangkan Suke diberi pantangan kalau dia tidak boleh melewatkan mandi kembang di malam Jumat, karena mandi kembang itu sebagai ritual untuk mengendalikan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Kalau Suke melewatkan mandi kembang satu kali saja, dia akan diserang balik oleh roh jahat yang ada di dalam tubuhnya dan dia bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Lalu apa kalian berhasil balas dendam kepada keluarganya Ningsih?